tawakal ya. Jadi bahasa Indonesia tawakal itu juga dari bahasa Arab nggih. Tawakal nggih dari kata bahasa Arab. Doa itu juga dari bahasa Arab. Doa yaitu berdoa. Ridho juga seperti itu. Ridho dari bahasa Arab itu ar-ridho. Sabar dari bahasa Arab. Syukur, syakaro dari bahasa Arab. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai takwa. Napa di antara firman Allah Subhanahu wa taala? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Napa malih mengenai ayat takwa napa tawakal niki. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ada lagi ayat Al-Qur'an. Napa malih? Kan banyak sekali mengenai tawakal. Wa kafa billahi wakila. Maka poin yang pertama yang kita akan jelaskan mengenai tawakal, yaitu pertama mengenai definisi atau pengertian dari tawakal. Apa arti tawakal, ibu-ibu, bapak-bapak? Pasrah, berserah diri. Apa malik makna tawakal itu? Berserah diri, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya banyak sekali yang memaknai arti tawakal ini. Di antaranya itu tadi, berserah diri atau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah akan hal apa kita kepada Allah? Nggih Bu, pasrah napa ten Gusti Allah jenengan? Kita pasrah, kula pasrah ten jenengan. Nah, niku berarti kita nggih pasrah dhewe pasrah kepada, berarti kita sepenuhnya itu kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatut tawakkul, hakikat tawakal itu tafwidul umuri ila Allah azza wa jalla. Itu tafwidul umur ila Allah azza wa jalla, yaitu memasrahkan semua urusan, semua apapun itu, berpasrah diri atas semua sesuatu, segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkul thalathu darajah, dan tawakal itu memiliki 3 derajat. Pinten Bu? 3 derajat. Pertama ada namanya Boten terus barbel nih, papan tulis ini. Ada tawakal yang pertama itu namanya tawakal. Napa Bu? Tawakal
tawakul pertama. Ada yang nomor 2 taslim. Lepas mau diterangkan lah. Ada yang nomor 2 namanya taslim. Ada yang nomor 3 namanya tafwid. Pertama, derajat tawakal itu namanya tawakal. Kita wakal niku ternyata derajat istilah bagi bidayah, yaitu bagi pemula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih meningkat ketawakalan seseorang. Istilahnya bukan lagi tawakal, tapi taslim. No? Taslim. Ini tengah-tengah taslim nih. Ini bidayah. Bidayah niku pemula. Tawakalnya pemula namanya istilahnya tawakal. Berarti istilah tawakal itu tawakalnya seseorang yang sebagai pemula. Kemudian ada yang namanya taslim. Taslim ini wasat, tengah-tengah. Tawakal, istilah tawakalnya seseorang yang tengah-tengah derajatnya. Ada lagi tawakalnya seseorang yang lebih unggul dari 2 tadi, ini dan ini, yaitu istilahnya namanya tafwid. Ini tawakal itu yang sing radi dhuwur. Ini nihayah atau disebut dengan puncak tawakal. Nah, dari ada kata tawakal, ada kata taslim, ada kata tafwid. Nah, tawakal itu istilah bagi pemula. Oleh karena itu ada yang mengatakan tawakul bidayah, wa taslim wasat, wa tafwid nihayah. Tawakul itu tawakalnya, istilah tawakalnya orang yang pemula. Taslim itu istilah tawakalnya orang yang tengah-tengah. Yang ketiga tafwid, istilah tawakalnya seseorang yang sudah sampai kepada puncaknya. Ada lagi yang mengatakan istilah tawakal ini diberikan bagi orang awam, ya. Jadi istilah tawakalnya orang awam itu namanya tawakal niku. Ada lagi taslim diperuntukkan untuk orang yang khusus atau yang tengah-tengah. Niki awam, tawakal niku awam, taslim niku tiang khusus, tafwid khosul khos, khususi khusus. Wa dzukira an Daud alaihi salatu wasallam annahu qala li ibnihi Sulaiman. Pernah disebutkan bahwasanya Nabi Daud pernah berkata, Nabi Daud alaihi salam pernah berkata kepada anaknya namanya Sulaiman alaihi salam. Apa yang dikatakan kepada anaknya oleh Nabi Daud? Ya bunayya, wahai anakku, innama yastadillu ala taqwar rajul bi thalathin. Wahai anakku, yang menunjukkan ketakwaan seseorang itu dengan 3 hal. Dengan 3 hal. Pertama, kata Nabi Daud, husnul tawakkul fima lam yanal. Yang kedua, husnul ridha fima qad nal. Dan yang ketiga, wa husnus sabri fima qad fat. Yang menunjukkan tanda-tanda seseorang akan ketakwaan seseorang itu dengan 3 hal. Pertama, husnul tawakkul fi malam yanar, yaitu dia baik tawakalnya kepada Allah terhadap sesuatu yang masih belum dia menerimanya. Belum menerima. Jadi dia bertawakal kepada Allah terhadap sesuatu yang masih belum dia terima. Yang kedua, tanda ketakwaan seseorang itu bisa dilihat dari husnul ridha fi ma qad nal.
yaitu dia memiliki sifat ridho, rela menerima terhadap sesuatu yang telah dia terima. Kalau tadi yang pertama tawakal terhadap sesuatu yang masih belum dia terima, pasrah Gusti Allah. Yang kedua, dia ridho menerima terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paringi ngeten, alhamdulillah. Ini menunjukkan ketakwaan seseorang. Dan bisa dilihat ketakwaan seseorang itu juga dengan sifat yang ketiga, husnus sabri fi ma qad fata, yaitu dia memiliki sifat sabar yang baik terhadap apa yang telah hilang dari dirinya, apa yang telah lenyap dari dirinya, apa yang telah hilang, yang telah sirna dari dirinya. Dia mampu memiliki rasa sifat sabar. Pertama, tawakal terhadap sesuatu yang masih belum dia terima. Yang kedua, dia ridho terhadap sesuatu yang telah dia terima. Yang ketiga, dia sabar terhadap sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Maka jika seseorang itu bisa memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia digolongkan termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah takdirkan untukmu, maka dia tidak akan keliru kepada selain dirimu. Oleh karena itu dalam salah satu riwayat hadis, Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda apa? Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sesuatu yang dia itu sesuatu yang tidak diperuntukkan untukmu, maka dia tidak akan sampai kepadamu. Dan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu, pasti, tidak mungkin tidak, pasti akan sampai kepadamu, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berikhtiar. Selebihnya hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah memikirkan hasil. Hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah berikhtiar. Oleh karena itu, ada seseorang dikisahkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Faqala, maka orang tadi mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, ukhalli naqati wa atawakkal 'ala Allah au a'qiluha wa atawakkal 'ala Allah. Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu. Aku memiliki onta. Memiliki onta. Jadi tiang niki gadah unta. Lek jenengan gadah nopo? Pitik. Ngandhape pitik nopo? Ayam pitik udah mawon, Bu. Lek anake pitik nopo namanya? Kutuk. Hah? Kutuk. Nopo? Kutuk. Piye niku anake no. Anake doro, Bu. Anake pitik. Kutuk. Nah, anake bebek. Meri. Anake jenengan. Tuli, nggih. Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Aku memiliki onta. Aku biarkan onta aku itu tidak aku ikat, kemudian aku bertawakal Allah, aku pasrah kepada Allah, atau aku ikat ontaku lalu aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar? Aku biarkan onta tidak aku ikat, kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau aku ikat dulu baru aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat yang lain, sahabat niki ceritanya niku badhe salat. Napa badhe salat. Kemudian dia mengikat kemudian bertawakal, atau tidak usah diikat kemudian bertawakal.
bertawakal. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bal aqilha wa tawakkal 'ala Allah. Melainkan ikat dulu ontamu itu, diikat dulu baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain itu tiang itu pada sholat kemudian dia tidak mengikat ontanya, kemudian dia langsung sholat, mantun langsung sholat. Setelah selesai sholat lah kok hilang ontanya, hewannya nih. Dalam riwayat yang lain bukan onta tapi hewan yang lain, kemudian hilang hewannya. Akhirnya melaporkan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, hewanku hilang. Nah, kamu bagaimana tadi sebelum sholat, kamu ikat enggak? Kata orang tadi, boten Kanjeng, salahmu dhewe boten disancan. Diculno mawon iki. Akhire melok salat barang. Maka kata Rasul, aqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Kanjeng Nabi nanti dawuh, "Man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Siapa orang yang ingin menjadi manusia yang terkuat, ya, manusia yang terkuat. Nah, mak niki manusia napa istilahnya mak niku? Apa kan? Apa? Mak itu manusia apa? Oh, apa sih? Pokoknya manusia yang tidak bisa terkalahkan di dunia ini. Menang terus pasti mamak nih. Tendalan atau budi mawon menang terus nih. Walaupun ritme nanan ngiri tetap bener. Jangan debat, jangan malah sing salah. Man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa orang menginginkan, kata Kanjeng Nabi, menjadi manusia yang terkuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Wa man sarrahu an yakuna akramun nas, dan siapa orang yang menginginkan menjadi manusia yang termulia, menjadi manusia yang sangat mulia, falyattaqillah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wa man sarrahu an yakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillah aw thaqu minhum bima fi yadihi. Siapa orang yang menginginkan menjadi manusia yang terkaya, ini pengin jenengan dados tiyang sing paling sugih, pengin boten, pengin fakir mawon jenengan, cukup ya, cukup tumbas niki, cukup tumbas niki. Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang terkaya? Maka hendaklah dia untuk awsaq minhu, apa yang telah ada di tangan Allah, di genggaman Allah, dia itu lebih percaya daripada terhadap sesuatu yang ada di genggaman di dirinya. Apa yang Allah telah jamin, dia lebih percaya, lebih percados dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi orang yang paling terkaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin jenengan dadosaken tiyang menjadi orang yang kaya hatinya. Amin ya rabbal alamin. Wa qila li ba'dil hukama, ada yang mengatakan kepada sebagian ahli hukama, ahli hikmah, mal farqu bainal yakin wa tawakkul. Apa perbedaan yakin dan tawakal? Napa Bu? Sami. Ada yang tahu? Qala, beliau mengatakan al yaqin fahuwa an tusaddiqallaha bi jami'i asbabil akhirah. Yakin itu engkau percaya kepada Allah terhadap sebab-sebab masalah akhirat. Ya. Lek yakin itu masalah akhirat, percadosi tentang masalah akhirat. Lek tawakal sebaliknya, antusaddiqallah bi jami'i asbabid dunya, yaitu engkau mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sebab-sebab dunia. Lek yakin itu masalah akhirat, lek tawakal itu masalah dunia, kados rezeki, ekonomi, kerjaan, kesuksesan, masalah bisnis dan lain sebagainya, itu adalah tawakal.
Masalah akhirat niku namine ya yakin niku. Oleh karena itu kita jangan terlalu mengejar. Jika itu sudah jalannya, pasti Allah akan memperlancar. Segala sesuatu yang Allah telah takdirkan kepadamu, maka Dia akan mencari jalannya untuk menemukan dirimu. Ini wow sih di awal yang saya pernah katakan tadi, yang saya katakan segala sesuatu yang dia bukan rizkimu, maka itu tidak akan sampai kepadamu. Dan segala sesuatu yang itu sudah rizkimu yang Allah telah takdirkan untukmu, maka dia tidak akan keliru selain kepada dirimu. Tenang mawon guys, setiap tiang niku enten rezekine masing-masing. Enten jatahi masing-masing. Kita tidak usah terlalu karena semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mutawakkil, orang yang tawakal itu katifli, seperti seorang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dari ibunya. Orang yang tawakal itu kados lare alim. Maksudnya no, la ya'rifu syai'an ya'wi ilaihi ila thadiyya ummihi. Seorang anak kecil itu dia tidak tahu cara berlindung kecuali berlindung di bawah pangkuan ibunya. Begitulah juga orang yang bertawakal. Dia tidak layah tadi ila rabbihi azza wajalla. Dia tidak bisa mendapatkan petunjuk naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang tawakal niku kados lari alit. Maksudnya dia tidak tahu apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang mampu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun saged ngoten kok enak Bu, nggih. Boten bingung. Hidup akan tenang, hidup akan nyaman, insyaallah hidup akan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.